Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Kacau ternyata begitu ya. Acara Bulan Bung Karno diisi dengan rasa kebencian oleh si ya Butet ini begitu, katanya seorang budayawan begitu ya. Tetapi kok bisa seorang budayawan ya bisa mengkritik seperti itu begitu kan? Seolah-olah polarisasi yang dibangun oleh mereka begitu kan ya. Bahkan dianggap apa dalam monolognya ya dikatakan bahwa pandir begitu, penculikan begitu ya dan sebagainya begitu kan. Ini seolah-olah menjadi tamparan keras dan blunder begitu kan. Sangat disayangkan memang hal-hal seperti ini terjadi begitu kan. Ya, seseorang itu kan juga butuh makan di situ begitu ya. Monolog bikin heboh, Butet akui sendiri Prabowo Sandi. Ini Butet akui sindir Prabowo dan Anies Baswedan. Ya, ini Prabowo Anies ya. Disindir begitu kan. Ya, ini kan acara Bung Karno begitu kan, Bulan Bung Karno. Seharusnya kan gagasan, ya intelektual di situ, sejarah Bung Karno di situ begitu kan ya. Keadilan saat menjabat presiden ya waktu itu begitu kan, Bung Karno juga begitu kan. Ya, ini kan aneh bagi seorang budayawan bisa melakukan ini. Ini jangan-jangan ini buzzer atau apa begitu kan? Ya sama aja statementnya itu kan sama dengan para buzzer begitu di situ begitu. Ya saya kira bahwa proses dalam demokrasi ya sah-sah aja sebenarnya kan. Tetapi tidak dalam etika hal seperti itu kan berubah begitu kan acara Bulan Bung Karno, tapi diisi dengan narasi-narasi yang kebencian di situ begitu. Jadi ini sangat disayangkan sekali begitu ya. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen ya. Seperti ini. Ini banyak sekali ya pro dan kontra begitu kan ini. Berkat Butet maka pesan moral Bulan Bung Karno yang diadakan PDP Perjuangan menjadi pesan kebencian dan permusuhan. Belum lagi lihat video Cakrabuana yang gunakan topik Pak Tani itu ya, yang kebayang ya tentara Vietcong yang sedang berbaris dan mau perang. Kok aku ingat angkatan kelima ya. Jadi banyak persoalan-persoalan yang kemudian apa yang dilakukan si Butet ini menjadi kontroversi begitu kan. Ya, bahkan kalau pemimpin modalnya cuma transaksional dijamin bukan tauladan kelas negarawan ya. Butet tunjuk hidung relawan Ganjar yang suka transaksional pakai sembako. Ya, ini lihat ya. Ini kan sudah jelas-jelas di situ bahwa bagaimana begitu kan ya. Katanya pilihan Pak Jokowi itu adalah yang rambut putih. Tapi kan kalau bagi-bagi sembako kayak gini gimana begitu kan. Sangat disayangkan perkataan-perkataan si Butet itu begitu kan. Bagaimana Pak Ganjar memimpin Jawa Tengah 2 periode di situ begitu kan. Seolah ini panggung kampanye begitu kan. Bukan panggung bulan Bung Karno di situ begitu. Sangat disayangkan memang ini. Mulai detik ini si Butet ini layak disebut budayawan ya. Tak layak disebut budayawan, tapi hanya seorang komedian partisan murahan ya, puisinya memalukan sekali begitu kan. Seorang budayawan kok seperti itu, dah bahkan dari tanggapi sendiri begitu kan, dari si Jarod ini ya. Bahkan ini mengatakan PDP sayangkan ya monolog Butet di acara kami kurang elok begitu ya. Bagaimana jadinya ya? Wallahualam begitu apa yang terjadi begitu kan? Ya, inilah yang kemudian kalau seseorang ingin ngebet mencari makan di situ begitu ya, apapun ia lakukan. Kan begitu logika mereka begitu. Ya, Cak Non aja diundang oleh partai PDP, dia tetap mengkritik begitu kan. Kritisnya luar biasa di situ ini. Cak Non budayawan sejati meski diundang kekuasaan tapi ya tetap kritis, tidak tunduk apalagi bermental penjilat ya. Beda kelas dengan Butet yang masih takut kelaparan. Ini dari netizen begitu yang saya membacakan begitu ya. Tetapi inilah demokrasi kita harus hargai itu begitu ya, karena demokrasi kita itu adalah beragam di situ begitu ya. Bagaimana tanggapan dari Anies Baswedan dan Prabowo kita di topik yang lainnya begitu ya. Mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini ya beritanya, monolog bikin heboh Butet akui sindir Prabowo Anies. Bayangkan begitu ya. Ini dikutip dari CNN Indonesia, seniman Butet Kartareja saya tidak membantah bahwa monolog yang disampaikan di Gelora Bung Karno menyindir calon Presiden Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Butet mengatakan bahwa apa yang disampaikan didasarkan pada fakta. Ia menyinggung tokoh-tokoh ya berotak pandir, sebab menyebutkan banjir sebagai air yang parkir. Kemudian juga menyentil calon presiden tukang culi begitu kan. Kok
ini kan membangun polarisasi gimana begitu kan? Ya, bagaimana dengan banjir yang dilakukan Pak Ganjar di Jawa Tengah begitu kan? Ya, ini kan setiap pemimpin kan punya cara masing-masing begitu kan? Ya, tidak seharusnya begitu mengkualifikasikan ya apa namanya kepemimpinan si A, si B dan si C begitu kan? Ya, memang seperti itu kok, itu fakta. Semua itu sumbernya fakta. Yang mengatakan banjir air parkir siapa? Ya fakta. Terus menculik, kalau memang tidak merasa menculik, ya kenapa heboh gitu, kata Butet pada CNN Indonesia. Sekarang sudah melawan begitu ya. Ada apa begitu kan, seolah-olah ditegur tidak tidak mengakui atas kesalahan mereka sendiri begitu. Itu sangat disayangkan begitu ya. Bahkan ya Butet menyampaikan monolog dalam puncak perayaan Bulan Bung Karno di Stadion Utama GBK Jakarta Pusat ya. Tak hanya Prabowo dan Anies, sejumlah tokoh juga ya kecipratan ya sindir seperti Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Presiden Joko Widodo ya. Bahkan ya buat menuturkan monolog itu datang dari kejujurannya. Ia mengaku tak masalah jika ada bagian orang yang tidak suka, sebab menurutnya hal itu sudah biasa ditemui di dunia seni. Karya seni itu saya senang kalau dikritik itu membuktikan saya mendapat perhatian gitu loh. Terima kasih ya. Tapi saya tidak mau menjelaskan lagi karya seni saya. Karena seni itulah yang kemudian berbicara. Seninya di mana coba bayangkan begitu. Saya coba tanya begitu. Mungkin logika saya yang dungu begitu ya. Logika saya yang dungu yang tidak mampu begitu kan. Terkait dengan pemikiran-pemikiran si Butet ini begitu kan. Bahwa coba seninya di mana bayangkan begitu ya. Kalau polarisasi yang dibangun puisi-puisi atas seperti itu begitu kan, mengapa seni itu bisa menyerang orang lain begitu kan ya, kan begitu logikanya begitu kan ya. Ini kan bukan seni, mungkin lebih tepatnya atas rasa kebencian mungkin ya dikatakan pandir. Pandir itu dalam bahasa secara umum itu kan bodoh di situ begitu. Bisa diartikan bodoh, dungu di situ begitu kan. Seorang seni tidak mungkin mengatakan seperti itu begitu kan ya. Ini kan beda ya, seorang budayawan, seorang seni begitu ya, terus kemudian tiba-tiba tidak mau ya, dia bersikukuh membenarkan diri pribadi. Itulah ciri bangsa kita begitu, tidak mau disalahkan begitu kan, maunya menyalahkan begitu. Kira-kira kan seperti itu begitu. Sebelumnya respon partai juga ya memberikan respon terhadap monolog Butet. Ada yang merespon santai tapi ada pula yang menyayangkan. PDP Perjuangan menyayangkan monolog syarat sindiran ya disampaikan dalam gelaran partainya. Ketua DPP PDP Jarod Saiful Hidayat menganggap hal itu kurang elok. Bahkan kami menyayangkan kalau sudah seperti ini ya sebetulnya disampaikan di acara partai kita itu seperti tidak bagus lah. Tidak bagus, kurang elok kata Jarod ya. Jarod menganggap akan lebih bagus jika monolog yang disampaikan di panggung berbeda. Gelaran puncak Bulan Bung Karno sendiri kan bertemakan ya kepalkan tangan persatuan, dan si monolog dianggap kurang sesuai. Betul begitu kan ya. Tangan persatuan, kepalkan tangan persatuan, keadilan di situ begitu ya, kesejahteraan di situ begitu. Tapi kok tahu-tahunya tidak sesuai dengan ini begitu ya. Mungkin ya biar terkenal, lebih terkenal dan sebagainya begitu ya. Berbeda dengan PDP, Partai Gerindra merespon santai monolog Butet meski Prabowo jelas-jelas kena sindir. Jadi apapun yang mereka sampaikan menjelek-jelekan, menghina, menghujat, memfitnah, dan lain-lain, Pak Prabowo, kami semuanya jajaran kader simpatisan relawan akan membalas itu semua dengan kebaikan, kata Riza. Ini dari dari Prabowo sendiri begitu kan ya. Kita lihat saja nanti begitu kan, pasti ada berita yang kemudian siapa sih sosok yang kemudian menyindir dengan kata-kata pandir di situ begitu. Tetapi lihat realitasnya begitu ya. Oke lah, tidak menjadi masalah. Inilah bagian dari demokrasi kita, saya katakan itu begitu. Kalau disebut sebagai budayawan, saya mengatakan kurang pas karena di situ ya seorang Butet ini kan membangun bagaimana ya dalam monolognya itu kan seolah-olah ada rasa kebencian kepada kepada orang-orang yang kemudian dianggap sebagai gagal begitu ya memimpin bangsa kita begitu kan. Tetapi kita lihat saja begitu bahwa hal seperti ini tidak layak begitu kan, tidak pantas. Panggungnya kurang pas di situ begitu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast hari ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.